Sampai saat ini, jika Anda tidak mengetahui bahwa keluarga kerajaan Saudi adalah yang terkaya di dunia, Anda pasti hidup di bawah batu. Jangan tersinggung. Dari mensponsori tim sepak bola mahal hingga memiliki properti mewah dengan proporsi yang luar biasa, kekayaan keluarga kerajaan Saudi mematahkan imajinasi orang biasa. Masih belum percaya? Nah, dalam video ini saya persembahkan untuk Anda keluarga kerajaan Saudi, keluarga terkaya di dunia. Sejarahnya, sejarah keluarga kerajaan Saudi dimulai dengan masa kepemimpinan Sheikh Diriyah, sebuah babak penting dalam perjalanan keluarga ini menuju kekuasaan. Di masa inilah tonggak dasar House of Saud berdiri, yang menjadi landasan bagi dominasi mereka di masa depan di semenanjung Arab. Di akhir abad ke-18, Muhammad bin Saud, kepala keluarga, mendirikan Sheikh Diriyah. Ini menandai langkah pertama menuju penyatuan suku-suku Arab yang terpecah belah di bawah panji-panji Wangsa Saud. Muhammad bin Saud, seorang pemimpin yang karismatik dan ambisius, berusaha untuk memperluas pengaruhnya dan mendirikan negara Arab yang bersatu. Di bawah kepemimpinan Muhammad bin Saud, Wangsa Diriyah berkembang pesat. Keluarga ini membentuk aliansi dengan gerakan keagamaan Wahabi yang kuat dan berpengaruh, yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Aliansi antara Wangsa Saud dan gerakan Wahabi ini terbukti menjadi faktor penentu dalam kebangkitan keluarga ini menuju kekuasaan. Emirat Diriyah muncul sebagai fase berikutnya dalam perjalanan keluarga Saud. Dengan dukungan dari gerakan keagamaan Wahabi, putra Muhammad bin Saud, Abdulaziz I, melanjutkan misi ekspansi dan konsolidasi ayahnya. Abdulaziz I adalah seorang pemimpin yang tangguh, yang dikenal karena kehebatan militer dan aliansi strategisnya. Selama masa pemerintahannya dari tahun 1765 hingga 1803, Abdulaziz I berhasil menaklukkan wilayah yang luas, termasuk kota suci Mekah dan Madinah. Hal ini menandai titik balik yang signifikan bagi Wangsa Saud, karena kekuasaan mereka meluas hingga melampaui batas-batas Diriyah. Penaklukan Mekah dan Madinah memperkuat legitimasi agama keluarga dan semakin meningkatkan status mereka di antara suku-suku Arab. Namun, kekuatan dan pengaruh keluarga Saud yang semakin besar menimbulkan ancaman bagi Kekaisaran Ottoman yang berusaha untuk mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Ottoman yang khawatir dengan kebangkitan Saudi dan aliansi mereka dengan gerakan Wahabi meluncurkan kampanye untuk menghancurkan keluarga Saud dan gerakan keagamaan Wahabi. Tahun 1818, Kekaisaran Ottoman dengan bantuan wakil Raja Mesir berhasil mengalahkan Saudi dan mengakhiri Emirat Diriyah. Keluarga Saud dipaksa mengasingkan diri dan wilayah tersebut kembali berada di bawah kendali Utsmaniyah. Meskipun mengalami kemunduran, tekad dan ketangguhan keluarga Saud tidak akan padam. Keluarga ini bersembunyi, menunggu waktu dan menunggu kesempatan untuk merebut kembali kekuasaan mereka. Sedikit yang mereka ketahui bahwa pengasingan mereka hanya bersifat sementara dan babak baru dalam sejarah mereka akan segera dimulai. Setelah jatuhnya Emirat Diriyah, keluarga Saud menghadapi masa pengasingan dan ketidakpastian. Namun, tekad mereka untuk merebut kembali kekuasaan mereka dan mendirikan negara Arab yang bersatu tetap tak tergoyahkan. Hal ini menyebabkan munculnya Emirat Nejd, sebuah fase penting dalam sejarah keluarga kerajaan Saudi. Di bawah kepemimpinan Turki bin Abdullah, cucu dari Muhammad bin Saud, Wangsa Saud bersatu kembali dan memulai upaya mereka untuk mendapatkan kembali kendali. Turki bin Abdullah, seorang pemimpin yang karismatik dan strategis, berusaha menyatukan suku-suku Arab sekali lagi di bawah panji-panji rumah Saud. Selama masa pemerintahannya dari tahun 1823 hingga 1834, Turki bin Abdullah berhasil memperluas pengaruh House of Saud dengan Riyadh sebagai ibu kota Emirat Nejd yang baru dibentuk. Dia membangun aliansi dengan berbagai suku, menjalin kemitraan strategis yang akan terbukti berperan penting dalam usaha keluarga di masa depan. Namun, kematian Turki bin Abdullah di tahun 1834 menyebabkan periode perselisihan suksesi dan konflik internal di dalam House of Saud. Hal ini mengakibatkan perang saudara yang berlangsung selama beberapa tahun, melemahkan posisi keluarga dan mengancam aspirasi mereka untuk membentuk negara Arab yang bersatu. Baru setelah munculnya Faisal bin Turki, putra Turki bin Abdullah, House of Saud mendapatkan kembali kekuatan dan stabilitasnya. Faisal bin Turki, seorang diplomat yang terampil dan ahli strategi militer, berhasil menyatukan kembali keluarga dan mengkonsolidasikan kekuatan mereka. Di bawah kepemimpinan Faisal bin Turki, Emirat Nejd mengalami masa kemakmuran dan perluasan. Pemerintahan Faisal bin Turki dari tahun 1843 hingga 1865 melihat pengaruh keluarga meluas hingga keluar perbatasan Nejd saat mereka menaklukkan wilayah dan menjalin aliansi dengan suku-suku tetangga. Namun, perselisihan suksesi sekali lagi melanda keluarga Saud setelah kematian Faisal bin Turki. Hal ini menyebabkan kekosongan kekuasaan dan periode ketidakstabilan di dalam keluarga. Baru setelah naik tahtanya Abdul Rahman bin Faisal, putra Faisal bin Turki, House of Saud mendapatkan kembali persatuan dan fokusnya. Abdul Rahman bin Faisal, seorang pemimpin visioner, menyadari perlunya negara Arab yang bersatu dan bekerja tanpa lelah. Untuk mencapai tujuan ini, dia berusaha untuk memperluas pengaruh House of Saud dan membentuk pemerintahan terpusat yang akan
akan membawa stabilitas dan kemakmuran ke wilayah tersebut. Di tahun 1902, putra Abdul Rahman bin Faisal, Abdul Aziz ibn Saud, merebut kembali Riyadh dari faksi-faksi yang berseteru, yang menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah keluarga. Dengan direbutnya Riyadh, Abdul Aziz ibn Saud meletakkan dasar bagi berdirinya kerajaan Arab Saudi. Abdul Aziz ibn Saud, seorang pemimpin yang karismatik dan gigih, memulai serangkaian kampanye militer untuk menyatukan semenanjung Arab di bawah kekuasaannya. Melalui aliansi strategis, kehebatan militer, dan negosiasi diplomatik, ia berhasil menaklukkan berbagai wilayah, termasuk Provinsi Timur, Asir, dan Hejaz. Di tahun 1932, Abdul Aziz ibn Saud secara resmi mendeklarasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi, mengukuhkan posisi Wangsa Saud sebagai dinasti yang berkuasa. Ia menjadi raja pertama Arab Saudi dan memulai misi untuk memodernisasi negara dan mendorong pembangunan ekonomi. Di bawah kepemimpinan raja-raja berikutnya, termasuk Saud II, Faisal, Khalid, Fahd, Abdullah, dan penguasa saat ini, Raja Salman, kerajaan Arab Saudi telah mengalami pertumbuhan dan transformasi yang signifikan. Keluarga Saud telah memainkan peran penting dalam membentuk lanskap sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Pendirian kerajaan Arab Saudi menandai era baru bagi keluarga Saud karena mereka bertransisi dari pemimpin regional menjadi pemain global. Kekayaan keluarga ini yang sangat besar, yang berasal dari kepemilikan mereka di Saudi Aramco dan cadangan bahan bakar fosil yang besar, semakin mengukuhkan pengaruh mereka di panggung dunia. Siapa pemimpin keluarga kerajaan? Pemimpin keluarga kerajaan Saudi adalah Raja Salman bin Abdul Aziz. Namun, ia menunjuk putra mahkota Muhammad bin Salman yang pada dasarnya memerintah negara tersebut karena usia ayahnya yang sudah tua. Kisahnya dimulai ketika ia dilahirkan dalam keluarga kerajaan Saudi yang bergengsi tanggal 31 Agustus 1985. Sejak awal, ia menunjukkan ketertarikannya pada pemerintahan dan kemampuan yang luar biasa untuk berkomunikasi dengan para pejabat. Seiring bertambahnya usia, hasrat Muhammad terhadap politik semakin meningkat. Dia mendaftar di King Saud University, di mana dia mengejar gelar sarjana di bidang hukum dan lulus di tahun 2007. Berbekal pengetahuan yang baru diperolehnya, Muhammad tidak membuang waktu untuk menorehkan jejaknya di dunia. Dia mendirikan beberapa perusahaan dan bahkan mendirikan organisasi nirlaba yang berfokus pada promosi kewirausahaan di Arab Saudi. Namun, di tahun 2009, perjalanan Muhammad mengalami perubahan yang signifikan. Ia menjadi penasihat resmi ayahnya, Raja Salman bin Abdul Aziz, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Riyadh. Tidak banyak yang tahu bahwa peran ini hanya akan menjadi awal dari kenaikan Muhammad ke tampuk kekuasaan. Tahun 2015, tragedi menimpa keluarga kerajaan ketika Raja Abdullah wafat dan Salman naik takhta. Dengan kekuasaan yang baru didapatnya, Raja Salman menunjuk Muhammad sebagai Menteri Pertahanan, mempercayakan tanggung jawab untuk melindungi kerajaan. Selama masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan, Muhammad melancarkan Operasi Badai Penentu, sebuah intervensi militer yang agresif dalam perang saudara di Yaman. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah Yaman melawan pemberontakan Houthi. Namun, terlepas dari niat awalnya, kampanye ini tidak mencapai tujuan yang diharapkan dan malah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang menghancurkan. Namun, ambisi Muhammad tidak berhenti sampai di situ. Dia juga diberi kendali atas perusahaan minyak negara Aramco dan Dewan Urusan Ekonomi dan Pembangunan. Dengan posisi-posisi ini, ia bertujuan untuk membuka Aramco untuk penawaran saham perdana dan mengimplementasikan rencana visi 2030 untuk menarik investasi asing. Sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan tekadnya yang luar biasa, Muhammad diangkat sebagai putra mahkota di tahun 2017. Ini menandai titik balik dalam perjalanannya, karena ia tidak membuang waktu untuk mengejar tujuannya dengan tekad yang teguh. Mulai dari mempelopori blokade terhadap Qatar hingga menerapkan reformasi sosial di Arab Saudi, tindakan Muhammad sangat berani dan juga kontroversial. Dia mencabut larangan terhadap bioskop, mengizinkan hiburan untuk berkembang, dan memberikan hak kepada wanita untuk menghadiri acara olahraga dan mendapatkan surat izin mengemudi. Namun, reformasi ini disambut dengan skeptisisme, dengan banyak yang mempertanyakan apakah mereka termotivasi oleh keinginan tulus untuk kebebasan atau hanya keuntungan ekonomi. Citra Muhammad di luar negeri mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2018 ketika ia diduga memerintahkan pembunuhan di luar hukum terhadap jurnalis Jamal Khashoggi. Komunitas internasional mengutuk tindakan tersebut, tetapi keluarga kerajaan Saudi mengelak bertanggung jawab atas insiden tersebut. Terlepas dari kontroversi tersebut, Muhammad terus mengonsolidasikan kekuasaannya. Tahun 2020, ia menahan sesama anggota keluarga kerajaan yang sedang diselidiki atas tuduhan pengkhianatan, sehingga menimbulkan gelombang kejut di seluruh kerajaan. Terlepas dari tantangan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, kedudukan Muhammad sebagai pemain ekonomi global tumbuh di tahun 2022. Penunjukannya sebagai Perdana Menteri menandakan komitmennya untuk membina hubungan internasional yang lebih stabil. Salah satu perkembangan paling signifikan selama masa ini adalah kesepakatan bersejarah antara Arab Saudi dan Iran di bulan Maret 2023. Pemulihan hubungan antara kedua
negara menandakan potensi berakhirnya perang saudara di Yaman, membawa harapan bagi perdamaian di wilayah tersebut. Terobosan ini juga memperkuat hubungan Saudi dengan Cina karena kedua negara berusaha meningkatkan kerjasama ekonomi mereka dan menjajaki peluang kerjasama baru. Namun, ambisi internasional Mohammed tidak berhenti sampai di situ. Dia menjadi berita utama karena tawarannya untuk menormalkan hubungan dengan Israel, sebuah langkah yang mengejutkan banyak pihak. Namun, tawaran ini datang dengan syarat karena ia meminta komitmen Amerika Serikat untuk keamanan Saudi dan pengembangan teknologi nuklir. Meskipun perkembangan internasional ini signifikan, visi ekonomi Mohammed untuk Arab Saudi juga sama transformatifnya. Dia bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan dan mengurangi ketergantungannya terhadap minyak melalui rencana visi 2030 yang ambisius. Di bawah rencana ini, Mohammed berusaha menarik investasi asing, mempromosikan kewirausahaan, dan menciptakan sektor swasta yang berkembang. Dia menyadari perlunya beradaptasi dengan lingkungan global yang terus berubah dan memposisikan Arab Saudi sebagai pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu elemen kunci dari visi 2030 adalah pembukaan perusahaan minyak negara, Aramco, untuk penawaran saham perdana. Langkah ini bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan meningkatkan transparansi dalam industri minyak kerajaan. Kepemimpinan Mohammed telah ditandai oleh reformasi ambisius dan tindakan kontroversial. Sebagai putra mahkota dan Perdana Menteri Arab Saudi, ia terus membentuk masa depan kerajaan dan perannya di kancah global. Aset kerja dan kekayaan bersih. Keluarga Saud, dinasti yang berkuasa di Arab Saudi, memiliki kekuatan politik yang signifikan tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di Timur Tengah. Dengan garis keturunan yang dapat ditelusuri kembali hingga Muhammad bin Saud, pendiri negara Saudi yang pertama, keluarga ini telah menghadapi pertentangan dan kontroversi sepanjang sejarahnya. Namun, apa yang membedakan keluarga Saud dari keluarga penguasa lainnya? Kekayaan mereka yang luar biasa jumlahnya. Diperkirakan, kekayaan bersih mereka mencapai miliaran atau bahkan triliunan, menjadikan mereka keluarga terkaya di dunia. Kekayaan yang mengejutkan ini dibangun di atas cadangan minyak yang sangat besar di negara ini, yang telah mendorong perekonomian Saudi selama beberapa dekade. Kontrol keluarga kerajaan Saudi atas sumber daya minyak negara ini telah menjadi faktor utama dalam akumulasi kekayaan mereka. Arab Saudi memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, diperkirakan sekitar 266 miliar barel. Kekayaan yang luar biasa ini telah memungkinkan keluarga kerajaan untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dipahami. Salah satu permata mahkota aset keluarga kerajaan Saudi adalah Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara. Dengan nilai yang diperkirakan mencapai triliunan dolar, Saudi Aramco adalah perusahaan paling berharga di dunia. Cadangan minyaknya yang besar dan jangkauannya yang luas di seluruh dunia telah menjadi sumber kekayaan yang penting bagi keluarga kerajaan. Gaya hidup mewah keluarga kerajaan Saudi terlihat jelas di istana, jet pribadi, dan kapal pesiar mewah mereka. Pengeluaran mewah mereka tidak mengenal batas, dengan laporan pembelian karya seni, perhiasan, dan bahkan hewan-hewan eksotis senilai jutaan dolar. Kekayaan mereka benar-benar di luar nalar. Meskipun keluarga kerajaan Saudi menikmati kekayaan yang tak terbayangkan, mereka juga dikenal dengan kegiatan amal mereka. Melalui organisasi seperti King Salman Humanitarian Aid and Relief Center, mereka telah membantu mereka yang membutuhkan, baik di Arab Saudi maupun di seluruh dunia. Namun, para kritikus berpendapat bahwa upaya-upaya ini hanyalah sebagian kecil dari kekayaan mereka yang sangat besar dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengatasi masalah-masalah global yang mendesak. Kekayaan keluarga kerajaan Saudi meluas hingga keluar batas negara mereka, dengan investasi yang signifikan di berbagai industri dan negara di seluruh dunia. Pengaruh mereka dapat dilihat di berbagai sektor seperti keuangan, real estate, dan hiburan. Mulai dari memiliki properti bergengsi di London dan Paris hingga mendanai film-film blockbuster Hollywood, jangkauan mereka benar-benar mendunia. Gaya hidup mewah keluarga kerajaan Saudi dilambangkan dengan koleksi properti mewah mereka yang mengesankan di seluruh dunia. Dari istana yang luas di Riyadh hingga rumah-rumah mewah di Eropa dan Amerika Serikat, koleksi properti mereka sungguh luar biasa. Properti-properti ini merupakan simbol kekayaan dan kekuasaan mereka yang luar biasa. Dalam hal transportasi, keluarga kerajaan Saudi tidak mengeluarkan biaya. Mereka memiliki armada jet pribadi, termasuk Airbus A380, pesawat penumpang terbesar di dunia. Jet-jet ini dilengkapi dengan interior mewah, dengan aksen emas dan fasilitas mewah. Selain itu, mereka juga memiliki koleksi kapal pesiar mewah yang memungkinkan mereka untuk menikmati wisata bahari yang paling eksklusif. Kerajaan bisnis keluarga kerajaan Saudi meluas jauh melampaui industri minyak. Mereka telah mendiversifikasi investasi mereka ke berbagai sektor, termasuk keuangan, telekomunikasi, dan hiburan. Melalui perusahaan induk mereka, Kingdom Holding Company, mereka telah mengakuisisi saham di perusahaan-perusahaan global seperti Citigroup, Twitter, dan Euro Disney. Investasi-investasi ini telah memberikan kontribusi lebih lanjut terhadap kekayaan mereka yang luar biasa. Kecintaan keluarga kerajaan Saudi terhadap seni terlihat dari koleksi karya seni mereka yang sangat
sangat banyak. Mereka telah dikenal sebagai pemilik karya seni yang langka dan berharga, seringkali dengan harga selangit. Pengaruh mereka di dunia seni juga ditunjukkan melalui inisiatif seperti King Abdulaziz Center for World Culture yang mempromosikan pertukaran budaya dan memamerkan pencapaian artistik. Untuk mengetahui secara spesifik bagaimana mereka membelanjakan uang mereka, mari kita mulai dengan Pangeran Al-Walid bin Talal, anggota keluarga kerajaan yang terkemuka dan miliarder terkenal. Dikenal karena kecintaannya dengan mobil, Pangeran Al-Walid memiliki armada yang mengesankan yang mencakup beberapa mobil paling eksklusif dan mahal di dunia. Mulai dari Bugatti Veyron yang ramping dan bertenaga hingga Rolls-Royce Phantom yang ikonik, koleksinya merupakan bukti kekayaan dan statusnya. Namun Pangeran Al-Walid bukanlah satu-satunya yang menyukai mobil mewah. Putra mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto Arab Saudi, juga memiliki koleksi yang luar biasa. Garasinya memiliki Lamborghini Aventador yang menakjubkan, Ferrari LaFerrari, dan McLaren P1 yang langka. Mobil-mobil berperforma tinggi ini bukan hanya simbol status, tapi juga cerminan gaya hidup keluarga kerajaan yang mewah. Ini bukan hanya tentang mobil-mobil itu sendiri, tapi juga kustomisasi yang dilakukan terhadapnya. Keluarga kerajaan Saudi tidak mengeluarkan biaya dalam hal modifikasi kendaraan mereka. Mulai dari cat khusus hingga interior mewah, setiap detail dipilih dengan cermat untuk mencerminkan selera dan preferensi masing-masing. Namun, kecintaan mereka pada mobil tidak berhenti pada koleksi pribadi. Keluarga kerajaan Saudi juga dikenal dengan kemurahan hati mereka dalam memberikan hadiah mobil mewah kepada para pejabat dan sekutu asing. Sikap ini tidak hanya memperkuat hubungan diplomatik, tapi juga menunjukkan kekayaan dan pengaruh mereka yang luar biasa. Selain mobil, hal lain yang membuat keluarga kerajaan Saudi berbelanja secara royal adalah kapal pesiar mewah. Istana terapung ini merupakan simbol kemewahan mereka dan menyediakan tempat yang sempurna untuk pesta mewah dan pesiar santai. Salah satu contohnya adalah kapal pesiar Kingdom 5KR yang dimiliki oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Kapal megah yang pernah dimiliki oleh mendiang Raja Saudi Fahd ini sangat indah untuk dilihat. Dengan fasilitasnya yang mewah, termasuk helipad, kolam renang, dan beberapa suite, kapal ini melambangkan kemegahan yang biasa dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi. Namun, ini bukan hanya tentang sekadar memiliki kapal pesiar. Keluarga kerajaan Saudi juga senang menyewa beberapa kapal paling eksklusif dan mewah di dunia. Dari perairan jernih Mediterania hingga pantai-pantai indah di Karibia, mereka tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk menikmati perjalanan mewah. Saat kami melanjutkan eksplorasi kami tentang pengeluaran mewah keluarga kerajaan Saudi, kami tidak dapat mengabaikan keterlibatan mereka dalam dunia sepak bola. Kecintaan keluarga kerajaan terhadap olahraga ini tidak hanya sekadar menjadi penonton. Mereka telah melakukan investasi yang signifikan di beberapa klub sepak bola paling terkenal di seluruh dunia. Salah satu contohnya adalah Pangeran Abdullah bin Musa'ad yang mengakuisisi 50% saham di klub sepak bola Inggris, Sheffield United. Investasinya tidak hanya menyuntikkan dana yang sangat dibutuhkan ke dalam klub, tetapi juga membawa perhatian internasional kepada tim tersebut. Langkah ini menunjukkan keinginan keluarga kerajaan Saudi untuk menjadi bagian dari komunitas sepak bola global dan kesediaan mereka untuk berinvestasi terhadap kegemaran mereka. Namun, hal ini tidak berhenti sampai di situ. Pengaruh keluarga kerajaan Saudi dalam sepak bola juga meluas ke klub-klub lain. Mereka telah terlibat dalam berbagai kesepakatan sponsor dan kemitraan dengan tim-tim papan atas yang semakin mengukuhkan kehadiran mereka di dunia olahraga. Contoh penting lainnya tentang bagaimana mereka membelanjakan kekayaan mereka adalah melalui istana mewah Pangeran Al-Walid bin Talal di Riyadh, Arab Saudi. Kediaman mewah ini memiliki luas lebih dari 200.000 kaki persegi dan memiliki arsitektur yang indah, taman yang rimbun, dan kebun binatang pribadi. Dengan kemegahan dan perhatiannya terhadap hal-hal yang detail, rumah ini menjadi bukti selera keluarga kerajaan terhadap hal-hal yang lebih baik dalam hidup. Namun, usaha real estate mereka meluas jauh melampaui perbatasan Arab Saudi. Keluarga kerajaan Saudi memiliki banyak properti di beberapa lokasi paling eksklusif di seluruh dunia. Dari penthouse mewah di New York City hingga perkebunan yang luas di lingkungan bergengsi di London, koleksi real estate mereka sangat luar biasa. Salah satu properti paling ikonik yang dimiliki oleh keluarga kerajaan Saudi adalah Chateau Louis XIV yang terletak di luar kota Paris, Prancis. Istana megah yang terinspirasi dari kemewahan abad ke-17 ini memiliki interior yang mewah, taman yang terawat dengan baik, dan bahkan parit. Dengan harga lebih dari 300 juta dolar, istana ini menjadi bukti gaya hidup mewah keluarga kerajaan. Namun, ini bukan hanya tentang memiliki tempat tinggal yang megah. Keluarga kerajaan Saudi juga berinvestasi di hotel dan resort kelas atas. Salah satu contohnya adalah Four Seasons Hotel George V di Paris, yang sebagian dimiliki oleh Pangeran Al-Walid bin Talal. Hotel mewah ini yang dikenal dengan layanannya yang sempurna dan arsitekturnya yang memukau, menarik para pelancong elit dari seluruh dunia. Selain real estate, keluarga kerajaan Saudi juga memanjakan diri dengan seni rupa dan barang koleksi. Koleksi mereka yang sangat banyak meliputi lukisan yang tak ternilai harganya, artefak langka, dan bahkan batu permata
senjata yang langka. Harta karun ini bukan hanya cerminan kekayaan mereka yang luar biasa, tetapi juga berfungsi sebagai investasi yang nilainya akan meningkat dari waktu ke waktu. Salah satu karya penting dalam koleksi mereka adalah Salvator Mundi, sebuah lukisan yang dikaitkan dengan Leonardo da Vinci. Karya agung ini yang dibeli oleh Pangeran Badr bin Abdullah terjual dengan harga $450 juta dalam pelelangan, menjadikannya salah satu karya seni termahal yang pernah dijual. Akuisisi ini tidak hanya menunjukkan apresiasi keluarga kerajaan terhadap seni, tetapi juga kemampuan mereka untuk mendapatkan karya yang paling langka dan paling dicari. Seberapa berkuasakah keluarga kerajaan? Di tahun 1932, Ibnu Saud mendeklarasikan berdirinya kerajaan Arab Saudi, mengukuhkan posisi Wangsa Saud sebagai dinasti yang berkuasa. Hal ini menandai titik balik dalam sejarah semenanjung Arab dan menjadi awal dari kekuatan keluarga Saud yang tak tertandingi. Bendera hijau Arab Saudi dengan lambang syahadat dan pedang yang ikonik menjadi simbol otoritas House of Saud dan persatuan rakyat Saudi. Perjalanan keluarga Saud menuju kekuasaan bukan tanpa tantangan. Mereka menghadapi pertentangan dari berbagai kelompok, termasuk Kekaisaran Ottoman, Syarif Mekah, keluarga Al-Rashid, dan gerakan-gerakan Islamis. Namun, melalui aliansi strategis, kekuatan militer, dan hubungan yang mendalam dengan pendirian agama Wahabi, keluarga Saud menang. Keluarga kerajaan Saudi benar-benar kuat. Sistem politik di Arab Saudi didasarkan pada garis Islam tradisional, dengan keputusan yang dibuat melalui konsultasi di antara raja, dewan menteri, cendekiawan Islam, pemimpin suku, dan elit tradisional lainnya. Raja yang memegang posisi paling berpengaruh di dalam keluarga kerajaan adalah kepala negara dan pemerintahan yang memegang kekuasaan absolut. Saat ini House of Saud dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang menggantikan saudara tirinya Abdullah di tahun 2015. Di bawah pemerintahannya, House of Saud terus memegang kekuatan politik yang signifikan, membentuk nasib Arab Saudi dan memberikan pengaruh di tingkat global. Pemerintahannya sendiri didominasi oleh keluarga kerajaan dengan sebagian besar jabatan penting dalam sistem politik diperuntukkan bagi mereka. Kementerian-kementerian utama seperti pertahanan, keuangan, dan urusan luar negeri dipegang oleh anggota keluarga kerajaan yang memastikan pengaruh dan kontrol mereka terus berlanjut. Para ulama, badan pemimpin agama Islam, dan ahli hukum juga memainkan peran penting dalam sistem politik. Mereka memiliki pengaruh yang kuat terhadap sistem peradilan dan pendidikan, membentuk kerangka hukum dan norma-norma masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun, pemerintahan House of Saud bukannya tanpa kontroversi. Tuduhan korupsi telah melanda bidang politik dengan tuduhan nepotisme, sistem patronase, dan garis yang tidak jelas antara aset negara dan kekayaan pribadi para pangeran senior. Tuduhan-tuduhan ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik Arab Saudi. Mengalihkan perhatian kita ke bidang ekonomi, kontrol keluarga Saud atas cadangan minyak Arab Saudi yang sangat besar telah memberi mereka kekuatan ekonomi yang sangat besar. Arab Saudi adalah salah satu produsen minyak terkemuka di dunia, dan kekayaan keluarga kerajaan dibangun di atas pendapatan yang dihasilkan dari sumber daya yang berharga ini. Perekonomian negara ini sangat bergantung pada minyak, dengan pendapatan yang mengalir ke pemerintah pusat di Riyadh. Namun, hanya ada sedikit akuntansi publik mengenai total pendapatan yang masuk ke pundi-pundi Al Saud atau pengeluaran mereka atas nama rakyat dan keluarga kerajaan. Kurangnya transparansi ini telah memicu perdebatan mengenai distribusi kekayaan dan sejauh mana kekayaan pribadi keluarga kerajaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi telah memulai reformasi ekonomi yang ambisius yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonominya dan mengurangi ketergantungannya pada minyak. Reformasi ini yang dipimpin oleh putra mahkota Mohammed bin Salman telah berupaya memodernisasi negara ini dan menarik investasi asing. Namun, para kritikus berpendapat bahwa langkah reformasi ini berjalan lambat atau hanya bersifat formalitas. Kekuatan politik dan ekonomi keluarga Saud telah memungkinkan mereka untuk membentuk kebijakan, menjalin aliansi, dan memberikan pengaruh tidak hanya di Arab Saudi, tetapi juga di panggung global. Kekayaan dan koneksi mereka yang luar biasa telah memberi mereka kursi di meja perundingan internasional, memungkinkan mereka untuk memainkan peran penting dalam politik regional dan internasional. Aktivitas sosial dan filantropi. Bagi keluarga kerajaan Saudi, hidup bukan hanya tentang memperoleh aset berharga. Keluarga kerajaan Saudi juga terlibat dalam filantropi. Upaya amal mereka menjangkau berbagai bidang, mulai dari pendidikan dan perawatan kesehatan hingga bantuan bencana dan pelestarian budaya. Melalui donasi mereka yang murah hati, mereka bertujuan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan meningkatkan kehidupan mereka yang membutuhkan. Salah satu contohnya adalah Putri Lamia binti Majid Al Saud yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Al
Al-Walid Philanthropies. Organisasi yang didirikan oleh Pangeran Al-Walid bin Talal ini berfokus pada pemberdayaan perempuan, mendukung pengembangan pemuda, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Inisiatif mereka telah menyentuh kehidupan jutaan orang di seluruh dunia, yang menunjukkan komitmen keluarga kerajaan untuk beramal. Di awal tahun-tahun pertama, keluarga kerajaan Saudi meletakkan fondasi bagi perjalanan filantropi mereka yang luar biasa. Komitmen mereka terhadap pekerjaan sosial dimulai dengan pendirian berbagai organisasi dan inisiatif amal yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan sesama warga negara mereka. Salah satu inisiatif utama selama masa ini adalah pendirian King Abdulaziz Foundation for Research and Archives. Didirikan tahun 1972, organisasi ini berfokus pada pelestarian dan promosi warisan budaya Arab Saudi yang kaya. Yayasan ini mendanai proyek-proyek penelitian, menerbitkan karya-karya ilmiah, dan menyelenggarakan pameran untuk memamerkan sejarah dan tradisi negara tersebut. Kontribusi signifikan lainnya datang dalam bentuk King Faisal Foundation yang didirikan tahun 1976. Diberi nama sesuai dengan nama Raja Faisal bin Abdulaziz Al Saud, yayasan ini bertujuan untuk memajukan pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Yayasan ini memberikan beasiswa kepada para pelajar Saudi, mendukung penelitian medis, dan mendanai pembangunan rumah sakit dan klinik di seluruh negeri. Selama tahun 1980-an, keluarga kerajaan Saudi memperluas upaya filantropi mereka ke tingkat internasional. Mereka mendirikan International Islamic Relief Organization (IIRO) di tahun 1978 yang menjadi salah satu organisasi kemanusiaan terbesar di dunia. IIRO berfokus pada pemberian bantuan dan dukungan kepada komunitas muslim yang membutuhkan, terlepas dari lokasi geografis mereka, mulai dari bantuan bencana hingga pengentasan kemiskinan. IIRO memainkan peran penting dalam meningkatkan taraf hidup jutaan orang. Selain inisiatif institusional ini, anggota keluarga kerajaan Saudi juga memberikan kontribusi yang signifikan. Pangeran Al-Walid bin Talal, yang dikenal dengan kekayaannya yang luar biasa, telah aktif terlibat dalam kegiatan filantropi selama beberapa dekade. Yayasan Al-Walid Filantropi miliknya telah mendukung berbagai kegiatan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan, baik di Arab Saudi maupun di seluruh dunia. Putri Adela binti Abdullah, putri Raja Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, juga telah menjadi kekuatan pendorong dalam bidang filantropi. Ia mendirikan Adela Foundation yang berfokus pada peningkatan kehidupan perempuan dan anak-anak di Arab Saudi. Yayasan ini telah mengimplementasikan berbagai program, termasuk pelatihan kejuruan, inisiatif perawatan kesehatan, dan dukungan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Komitmen keluarga kerajaan Saudi terhadap pekerjaan sosial dan filantropi terus berkembang di tahun 1990-an dan awal tahun 2000. Mereka menyadari pentingnya berinvestasi di bidang pendidikan dan mendirikan berbagai universitas dan lembaga pendidikan di seluruh negeri. Universitas Perminyakan dan Mineral King Fahd, Universitas King Saud, dan Universitas Putri Nora binti Abdul Rahman hanyalah beberapa contoh dedikasi mereka untuk menyediakan pendidikan berkualitas bagi warga negara Arab Saudi. Selain itu, keluarga kerajaan Saudi telah secara aktif terlibat dalam upaya kemanusiaan selama masa krisis. Mereka telah memberikan bantuan keuangan yang substansial kepada negara-negara yang terkena dampak bencana alam, seperti gempa bumi dan banjir. Kontribusi mereka telah membantu membangun kembali komunitas, menyediakan pasokan penting, dan mendukung populasi yang terkena dampak dalam pemulihan mereka. Penting untuk dicatat bahwa upaya filantropi keluarga kerajaan Saudi tidak terbatas pada kontribusi keuangan. Mereka secara aktif terlibat dalam inisiatif langsung, mengunjungi rumah sakit, sekolah, dan organisasi amal untuk memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan dukungan langsung. Keterlibatan pribadi dan dedikasi mereka untuk membuat perbedaan telah menginspirasi banyak individu dan organisasi untuk bergabung dalam upaya ini. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga kerajaan Saudi terus menunjukkan komitmen mereka yang tak tergoyahkan terhadap filantropi melalui berbagai inisiatif yang berdampak. Proyek-proyek ini telah menangani masalah sosial yang mendesak, mempromosikan pengembangan budaya, dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik di Arab Saudi maupun di seluruh dunia. Salah satu inisiatif penting baru-baru ini adalah Misk Foundation yang didirikan oleh putra mahkota Muhammad bin Salman di tahun 2011. Yayasan ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda Arab Saudi dengan memberi mereka kesempatan untuk pendidikan, kewirausahaan, dan pengembangan kepemimpinan. Melalui berbagai program dan kemitraan, Misk Foundation telah mendukung ribuan anak muda Saudi untuk mewujudkan potensi penuh mereka dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Proyek penting lainnya adalah King Salman Humanitarian Aid and Relief Center (KSA Relief) yang didirikan tahun 2015. Organisasi ini memainkan peran penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena dampak konflik, bencana alam, dan krisis lainnya. KS Relief telah berada di
garis depan dalam upaya bantuan, memberikan bantuan penting, pasokan medis dan dukungan darurat kepada jutaan orang yang membutuhkan di seluruh dunia. Keluarga kerajaan Saudi juga telah memberikan kontribusi besar dalam bidang kesehatan. Pusat Penelitian Disabilitas Raja Salman yang didirikan tahun 2016 berfokus pada peningkatan kehidupan para penyandang disabilitas melalui penelitian, inovasi, dan advokasi. Pusat ini telah mempelopori berbagai inisiatif dan teknologi inovatif yang telah meningkatkan aksesibilitas dan inklusivitas bagi para penyandang disabilitas. Selain inisiatif institusional ini, anggota keluarga kerajaan Saudi telah mempelopori proyek-proyek yang menangani masalah-masalah sosial tertentu. Putri Reema binti Bandar Al Saud, Duta Besar Arab Saudi untuk Amerika Serikat, telah menjadi advokat terkemuka untuk hak-hak dan pemberdayaan perempuan. Upaya-upayanya telah mencakup inisiatif untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, mempromosikan kesetaraan gender, dan memerangi kekerasan dalam rumah tangga. Pangeran Sultan bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud, astronot Saudi pertama dan Presiden Komisi Pariwisata dan Warisan Nasional Saudi, telah memainkan peran penting dalam melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Arab Saudi. Di bawah kepemimpinannya, komisi ini telah melakukan proyek restorasi yang ekstensif, mengembangkan infrastruktur pariwisata, dan menyelenggarakan acara-acara budaya untuk memamerkan kekayaan sejarah dan tradisi negara ini. Keluarga kerajaan Saudi juga secara aktif terlibat dalam mendukung inisiatif pendidikan global. Yayasan Al-Walid Philanthropies yang dipimpin oleh Pangeran Al-Walid bin Talal telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap institusi dan program pendidikan di seluruh dunia. Dukungan mereka telah memungkinkan siswa yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan berkualitas, mendanai proyek-proyek penelitian, dan memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara Arab Saudi dan komunitas internasional. Selain itu, keluarga kerajaan Saudi telah berada di garda terdepan dalam upaya memerangi pandemi COVID-19. Mereka telah memberikan bantuan keuangan, pasokan medis, dan sumber daya yang substansial kepada negara-negara yang terkena dampak virus. Kontribusi mereka telah mendukung sistem perawatan kesehatan, memfasilitasi distribusi vaksin, dan membantu mengurangi dampak pandemi terhadap mereka yang rentan. Kita sampai pada akhir video ini. Semoga Anda menyukainya. Jika Anda ingin menonton video lain seperti ini, klik salah satu tautan video di layar Anda.